Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rahmaulana dengan NPM 225500100 dari kelompok 1A. Di sini saya akan membahas Postes 3 Teknik Digital terkait dengan register. Untuk percobaan pertama terdapat register PIPO atau parallel in, parallel out. Jadi di sini masukannya eh, berbeda atau terpisah. Jadi setiap satu input ini memiliki satu output. Jadi ketika rangkaian ini kita jalankan, hasilnya akan sama dengan masukan yang ada. Untuk yang bagian ini bisa kita lihat, eh, ini masukannya nol, kemudian keluarannya juga nol. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama, masukannya nol, keluarannya juga nol. Karena dia bekerja secara sekuensial melalui ini. Dan yang ini satu, masukannya, kemudian keluarannya juga satu. Jadi dia mengikuti garis ini. Terakhir itu ada nol, inputannya, kemudian outputnya itu nol. Karena sifat register ini hanya menyimpan data sementara sehingga di sini ditampilkan data yang sama. Untuk percobaan kedua kita memiliki rangkaian SISO atau serial in serial out, mana eh, rangkaian serial ini akan bekerja secara berurutan dan di sini kita memiliki satu inputan. Bagian bawahnya ini merupakan bagian yang kita gunakan untuk clock agar bisa kita atur secara manual naik turunnya. Jadi karena kita tadi menggunakan desimal 2, di sini saya juga akan menggunakan desimal 2, yang mana kode binarnya itu adalah 0100. Sehingga pertama kali kita akan menginputkan 0. Sekarang nolnya ada di sini, kemudian kita inputkan lagi, kita matikan clocknya, kemudian kita inputkan 1, kemudian sekarang ini di sini adalah 1, 0, 0, 1. Kemudian kita masukkan 0 lagi, kita trigger, dan terakhir juga kita masukkan 0, sehingga nanti di sini itu sekarang eh, di bagian ini itu adalah 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 0. Selanjutnya di sini untuk percobaan ketiga kita mempunyai rangkaian SIPO atau serial in parallel out, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 di flip-flop dan satu masukan, kemudian ada 4 output. Dan bagian ini merupakan clock yang kita ubah menggunakan logic state agar kita bisa mengatur naik turun secara manual. Eh, jadi di sini kita akan memasukkan angka yang sama dengan yang sebelumnya itu desimal 2 yang diubah ke binar menjadi 0100. Berarti di sini untuk pertama kali kita akan men-trigger 0, di play dulu. Jadi di sini untuk kondisi awalnya adalah 000. Untuk pertama kali kita akan memasukkan 0 ke dalam sini dengan men-trigger ini. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan 1, sehingga sekarang 1 itu ada di sini. Kemudian kita geser lagi dengan angka 0 hingga
nanti satu yang tadinya di sini bergeser ke kanan. Selanjutnya kita masukkan, kita matikan lagi ininya. Kemudian kita nyalakan lagi untuk memasukkan input nol yang terakhir sesuai dengan urutan pada biner. Nah, sehingga di sini nanti menjadi seperti ini. 0100. Yang mana ini merupakan kode binar dari desimal 2. Untuk percobaan terakhir yaitu percobaan keempat, kita mempunyai pisau atau parallel in serial out. Jadi di sini kita memiliki 4 buah masukan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, masukan yang di sini itu berfungsi sebagai switch atau seperti cara kerja saklar lampu. Selanjutnya akan kita jalankan. Jadi di sini kita ubah menjadi satu, sehingga di sini nanti rupanya akan berurut. Seperti tadi bisa kita lihat 0100. Nah, jadi cara kerjanya itu cukup ribet karena kita akan menganalisis dari sini. Jadi untuk masukan pertama dia dari sini bagian bawah dengan D flip-flop, masukan 0 ini akan masuk ke rangkaian N yang sini. Kemudian sehingga di sini nilainya adalah 0. Eh, ini nilainya adalah 0. Kemudian dari sini, dari masukan satu ini, dia dicabangin. Yang pertama masuk ke not, dan yang kedua itu langsung ditarik dari sini. Sehingga yang di sini, yang ke bawah ini, itu akan menjadi tetap satu. Tetap menjadi satu. Sehingga di sini masukan gerbang N yang kedua ini adalah satu. Kemudian di sebelahnya, gerbang N sebelahnya, itu kita mengambil nilai dari masukan satu yang telah dinotkan. Sehingga di sini menjadi 0. Sehingga pada bagian ini itu adalah 0. Kemudian di sebelahnya kita mengambil masukan dari ini, dari atas itu 0. Sehingga di sini menjadi 0. Kemudian eh, ini ketika kita menggunakan gerbang N, 1 bertemu 0 itu akan menjadi 0. Sehingga di sini output yang dihasilkan gerbang N ini adalah 0. Kemudian di gerbang NAND sebelahnya, itu kita memiliki masukan 0 dan 0. Sehingga keluarannya adalah 0 juga. Nah, kemudian ini eh, output dari gerbang N ini menjadi masukan untuk gerbang OR yang ada di bawahnya. Seperti yang kita ketahui, kalau misal kita memiliki gerbang OR, kemudian kita memiliki dua buah input 0, maka di sini output yang akan dihasilkan oleh gerbang OR adalah 0 juga. Selanjutnya, dari output 0 ini, kita akan berjalan ke flip-flop selanjutnya. Sehingga ini 0 akan masuk ke bagian ini. Di sini sekarang 0. Kemudian masukan keduanya kita ambil dari sini. Sehingga di sini juga 0. Kemudian di gerbang NU2D, itu bisa kita lihat titik ini ditarik dari garis yang sudah dinotkan, berarti di sini juga 0. Kemudian ini didapat dari masukan yang kita masukkan di awal di logic state-nya, yaitu satu, sehingga di sini satu. Nah, kita operasikan ini untuk yang pertama 0 di N-kan dengan 0, outputnya adalah 0. Kemudian 0 di N-kan dengan satu, outputnya juga 0. Selanjutnya di sini 0 di OR-kan dengan 0, maka itu akan menjadi 0 juga. Dari sini kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya, itu ini masuk lagi ke D flip-flop ini, dan nolnya ini dibawa ke sini. Nah, jadi dia di sini sekarang 0.
Kemudian ini masukan keduanya diambil dari garis yang sebelum dinotkan. Berarti di sini satu. Sehingga di sebelahnya ini ada nol dengan berapa ya? 0 dengan nol. Sehingga nanti di sininya juga akan dihasilkan output nol. Di N yang ini juga hasilnya nol. Kemudian ketika di-OR-kan hasilnya adalah nol juga. Nol ini akan ditampilkan di output. Dan dia terus bergantian seperti yang kita inputkan tadi sesuai dengan ini. Sebentar. Jadi sesuai dengan urutan ini akan ditampilkan di outputnya. Jadi akan ditampilkan nol, kemudian satu, kemudian nol, dan terakhir nol. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.